Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam baik flora maupun faunanya. Terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan 2/3 wilayahnya adalah lautan. Tidak heran banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang ingin menguasai bahkan merusak wilayah Indonesia. Seperti telah ditemukannya drone asing atau mata-mata di beberapa daerah di Indonesia. Seperti di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, dan Kepulauan Riau. Lantas, apakah kita akan diam saja melihat fenomena ini? Biarkan keamanan dan kedaulatan negara ini dalam bahaya. Dan bagaimana solusi dari permasalahan tersebut? Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu di antara 24 kabupaten atau kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang letaknya di ujung selatan Pulau Sulawesi dan memanjang dari utara ke selatan. Dibagi menjadi dua wilayah pemerintahan, yaitu wilayah daratan dan wilayah kepulauan. Kepulauan Selayar merupakan sebuah kepulauan di antara jalur alternatif perdagangan internasional yang menjadikan daerah ini secara geografis sangat strategis sebagai pusat perdagangan dan distribusi baik secara nasional untuk melayani daerah di kawasan Indonesia Timur maupun skala internasional guna melayani negara-negara di kawasan Asia seperti terlihat pada gambar peta berikut. Dengan adanya potensi besar yang dimiliki oleh Kabupaten Selayar, maka tidak heran ada beberapa oknum jahil yang mengganggu keamanan dan kedaulatan perairan Indonesia. Seperti pada akhir Desember tahun 2020, telah ditemukannya drone di bawah laut yang tidak diketahui berasal dari mana. Namun, dengan pertemuan ini dapat terlihat jelas bahwa keamanan dan kedaulatan perairan Indonesia tidak baik-baik saja. Dengan adanya permasalahan tersebut, tim kami memberikan sebuah inovasi dengan membuat kapal patroli pantai dengan ukuran panjang 11 meter dan lebar 3,34 meter dan tinggi 3,5 meter dengan syarat 0,94 meter. BPT ini adalah diagram alur dari sistem kerja pada kapal kami. Pertama-tama sistem kerja dari kapal kami dimulai dengan pengisian baterai melalui share power connection dari surface station. Kemudian energi listrik tersebut akan dialirkan menuju main switchboard atau MSB, yang mana energi listrik akan didistribusikan menuju komponen baterai. Selanjutnya, komponen baterai berperan dalam penyimpanan energi listrik dari share power connection melalui MSB tersebut. Setelah baterai terisi penuh, energi listrik dari dalam baterai akan disalurkan kembali menuju MSB untuk melakukan distribusi energi listrik ke beberapa sistem komponen. Salah satunya yakni menuju sistem navigasi. Sistem navigasi pada kapal kami umumnya sama dengan sistem navigasi kapal pada umumnya seperti kompas, GPS, dan lain-lain. Kemudian energi listrik juga dialirkan pada sistem propulsi, yang mana sistem propulsi tersebut energi listrik akan dialirkan menuju motor listrik, yang mana motor listrik tersebut berperan dalam mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Setelah energi mekanik tersebut akan disalurkan kembali menuju mesin waterjet guna memutar turbin yang ada di dalam mesin waterjet. Putaran turbin dari dalam waterjet tersebut akan menyedot air dari dalam bawah kapal, kemudian akan menyemburkan air tersebut ke belakang kapal dengan sedemikian rupa sehingga kapal dapat berjalan. Kemudian listrik menuju sistem pertahanan. Sesuai dengan judul yang kami usung, yakni kapal patroli pantai tanpa awak pendeteksi UV, kami akan menambahkan 3 alat sebagai sistem pertahanan, yaitu pertama, multi beam echo sounder sebagai pemetaan bawah laut, kedua, magnetometer sebagai alat pendeteksi logam atau alat yang terdapat medan magnet di berdasar laut, yang ketiga, radar sebagai alat pendeteksi objek yang terdapat di permukaan laut. Ketiga alat tersebut bekerja bersama untuk mendeteksi suatu objek asing yang terdapat di jangkauan radius sistem pertahanan. Jika terdapat suatu objek terdeteksi di salah satu jangkauan alat kami,
maka kedua alat yang lain akan secara otomatis meng-scan pada area tersebut. Ketika objek tersebut yang terdeteksi tidak berbahaya, maka jammer tidak akan aktif. Namun ketika terdeteksi berbahaya, maka secara otomatis jammer akan mengganggu sinyal pada objek tersebut. Kemudian akan dipanggilkan tim khusus untuk mengambil objek tersebut yang telah diganggu sinyalnya. Pengkategorian berbahaya atau tidak bisa dilihat dari data pemetaan bawah laut dari pantai tersebut. Dengan menggunakan material aluminium, kapal ini memiliki stabilitas yang baik sesuai dengan standar regulasi dari International Maritime Organization (HIC) Code 2000 Annex 8 dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut ini. Dalam kondisi muatan penuh, kapal X6 memperoleh hasil stabilitas sebagai berikut. Yang pertama, area 0 ke 30 atau GZ max sebesar 0,851 mdegrees. Yang kedua, area 30 ke 40 sebesar 1,072 mdegrees. Yang ketiga, maksimal GZ pada sudut di atas 30 sebesar 1,561 meter. Yang keempat, sudut GZ maksimum sebesar 81,8 dek. Sedangkan untuk muatan kosong kapal, X6 memperoleh hasil stabilitas sebagai berikut. Dari area 0 ke 30 atau GZ maksimal sebesar 0,836 meter degrees. Dari area 30 ke 40 sebesar 1,71 meter degrees. Untuk area maksimal GZ pada sudut di atas 30 sebesar 1,579 meter. Untuk sudut GZ maksimum sebesar 80 degrees. Dengan berbagai penjelasan yang telah kami sampaikan sebelumnya dan beberapa inovasi yang telah kami jabarkan, kami berharap desain kapal patroli pantai tak berawak ini dapat terrealisasikan dan dapat dikembangkan dengan lebih baik lagi, sehingga kami sebagai generasi muda Indonesia dapat turut andil dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara ini. Sekian dari tim Cakalang 9, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, PPNS Sukses! Jaya Maritim Indonesia.